Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujibu da'wata da'i idadan. Innallaha ma'ana. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Dengan kehendak Allah, kudrat iradat Allah, kita semua bisa bermuajahah, berijtima, berkumpul dalam raga mengikuti tausiah, berbagi, pengijajahan, dan bersilaturahim. Insyaallah. Di kesempatan ini Al-Fakir mohon maaf atas semua ikhwan akhwat kaum muslimin dimanapun berada, atas salah khilaf di dalam hal bercakap. Ya, namanya juga berkata, bercakap. Lebih banyak perkataan, lebih banyak bahasan. Ya tentu lebih banyak lagi kesalahan. Kenapa? Karena al-insan mahallul khata' wa nisyan. Jadi memang manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya keliru. Tapi walaupun bagaimana, maka dari itu Al-Fakir meminta maaf. Allah tentu memaafkan. Dosa kita besar, dosa kita banyak, tapi pengampunan Allah lebih besar, lebih banyak daripada dosa kita. Alhamdulillah. Ya, makanya jangan sampai kita lupa untuk meminta maaf, meminta pengampunan kepada sesama dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa, kesalahan, masalah terhadap orang, Allah tidak akan mengampuninya sebelum kita meminta halal kepada orang yang bersangkutan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Makanya jangan sampai kita punya musuh, ya, punya lawan-lawan kejahatan. Jangan punya musuh di dunia ini. Karena Nabi kita bersabda, teman 1000. Kata Nabi, kita punya teman 1000 nih. Itu qalilun, itu sedikit. Tapi aduun wahidun, tapi musuh satu. Kafir, itu banyak. Jadi intinya jangan punya musuh. Untuk apa kita bermusuhan? Untuk apa? Jangan bermusuhan. Orang menghina kita, biarkan. Memang kita hina. Orang menyepelekan kita, ya udah nggak apa-apa. Kita diciptakan oleh Allah. Ada yang menghina, berarti menghina Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Ada yang menyepelekan kita, berarti menyepelekan Allah. Udah. Bebas aja. Entoh kita pada akhirnya kita mati. Entoh pada akhirnya kita dihadapkan di hadapan Allah. Disidang apa yang dilakukan kita waktu kita di dunia ini. Sekarang orang berbeda-beda sekarang. Ada yang berpangkat, ada yang berharta, ada yang berbagai macam orang. Tapi nanti di akhirat di hadapan Allah sama. Terkecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad karramna Bani Adam. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, Allah memuliakan manusia, dan manusia yang termulia adalah manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli jabatan kita setinggi apapun, tidak peduli harta kita sebanyak apapun, tidak peduli uang kita berapa
triliun, tidak peduli. Kalau tidak bertakwa kepada Allah adalah hina. Jadi yang hina adalah orang yang jauh dari Allah. Yang mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu ketakwaan ini berbagai macam cara. Kalau kita punya pangkat, kita pakai pangkat ini untuk bertakwa kepada Allah. Dengan cara apa? Dipergunakan untuk ibadah, untuk menolong orang. Punya harta, pergunakan harta untuk bertakwa kepada Allah. Apa? Ya, kita membantu orang, sedekah. Sama, punya wibawa, punya kekuatan, ayo kita pergunakan untuk ibadah mendekat kepada Allah. Maka itulah orang-orang yang mulia. Jadi kita bertakwa itu maksudnya dengan apapun bisa. Dengan pangkat, dengan harta, dengan wibawa. Ya mungkin dengan rupa, berbagai macam. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad. Untuk apa? Yaitu, ya kalau kita banyak hutang kita banyak, bejibun. Wah, di mana ini aduh usaha macet, harta nggak punya, hutang ratusan juta, miliaran nih bagaimana untuk bisa membayar. Aduh, jangan kita gusar, jangan kita bingung. Bagi kita mungkin berat. Bagi kita mungkin sulit. Tapi tidak ada kesulitan bagi Allah. Ayo kita dekati Allah. Minta kita kepada Allah. Makanya di sini Al-Fakir mau mengijazahkan kalimatnya, auradnya untuk kita bisa berteriak, memohon meminta kepada Allah supaya hutang kita itu, berapapun banyaknya hutang kita, supaya bisa lunas dengan cepat. Insya Allah. Bagi Allah mudah. Allah akan memberi jalan, akan membukakan, akan memberi rezeki milik yang melimpah kepada kita. Insya Allah Al-Fakir mau mengijazahkan kalimahnya. Al-Fakir juga sama. Ya, Al-Fakir ini dapat ijazah dari guru Al-Fakir. Dan Al-Fakir ingin berbagi kepada semua ikhwan akhwat, kepada semua saudara-saudara Al-Fakir kaum muslimin muslimat semuanya. Cuma sebelum Al-Fakir ke acara inti, ya, acara kajian ini, ya ringankan tangan ya, untuk subscribe, like, dan komen. Dan berdoalah. Kita dan doa kita sebaik-baiknya doa, dan tulis doa itu di kolom komentar. Karena doa kita yang tertulis, yang terpampang di dalam komentar, ya, di dalam kolom komentar, itu pasti akan dilihat jutaan orang. Dan semua saudara-saudara kita yang melihat, yang membaca doa kita, insya Allah mereka, beliau-beliau akan mendoakan, akan mengaminkan doa kita. Konsekuensinya kalau doa kita diaminkan oleh jutaan orang, oleh banyak orang, maka insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Al-Fakir sarankan, aktifkan tombol lonceng, karena mengaktifkan tombol lonceng adalah satu ikatan, satu tali kekuatan, kedekatan, kesatuan kita. Dengan adanya ikatan, persatuan, ikatan, kesamaan, kebersatuan, itulah sangat berguna di area hikmah ataupun di area apapun. Dan insya Allah ada video baru akan langsung datang ke kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang langsung aja ke acara inti, kita tulis hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah. Wa khususana hadrati Syekh Ustadi Said Aslamul Afghanistan. Wa khususana hadrati Abi Wami. Wa khususana hadrati Syekh Ustadi Man ajajani hadza. Wa khususana hadrati Jamil Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Syai'ulil lailumul Fatihah. Ini hadarat ya. Jadi hadarat ini adalah sangat penting. Sangat penting. Karena kalau kita tidak membacakan hadarat ya, mungkin
karena kita selalu banyak salah, selalu banyak maksiat, ya karena selalu kita memang al-fakir ya, orang bodoh, ibadah juga kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, ya, ibadahnya juga enggak bisa. Jadi mungkin kita belum dicintai oleh Allah. Jadi makanya kita membawa para kuroma ya, para pudola, ya para ulama-ulama yang punya kemuliaan di hadapan Allah. Kita bawa nama-nama beliau. Jadi Allah tidak akan melihat kita, tapi Allah akan melihat orang-orang yang mulia di hadapannya. Itu yang kita hadarati. Jadi insya Allah doa kita diijabah. Walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi kita diijabah, dipandang, dilihat oleh Allah karena arah-arah yang dihadiahi, yang dihadarati oleh kita. Jadi harus penting baca hadar. Terus wiridnya apa? Wiridnya itu kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kalimat ini sudah masyhur sebenarnya. Makanya di dalam area awurad, di dalam area zikrullah, di dalam area al-hikmah. Jadi sebenarnya bukan kalimah ya yang begitu bereaksi, tapi apa? Tapi adalah keyakinan, kepercayaan, dan ijazah maksudnya. Jadi ijazah ini kan ilmu ini turun-temurun dari Nabi terus ke sahabat, dari sahabat langsung turun-temurun dari ulama ke para santri, akhirnya ke kita aja. Itulah namanya ijazah. Jadi tidak ilmu dari mana saja maksudnya. Enggak jelas enggak. Jadi benar-benar tasawuf turun-temurun. Dengan seperti inilah doa kita, amalan kita makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fakir tidak terlalu panjang menerangkan hal ini karena memang area Al-Fakir ya pengijazahan ya. Jadi bukan pembahasan maksudnya. Itu seperti itu. Jadi setelah kita membacakan hadarat itu, langsung kita baca wiridnya. Itu yang telah diucapkan tadi itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berapa kali? Itu dibacanya adalah 1000 kali. Jadi baca 1000 kali ya. 1000 kali. Wah, enggak kuat 1000 kali. Oh, kebanyakan. Misalkan ya udah 777 kali. Dalam masa puasa. Puasa boleh 9 hari, boleh 11 hari, boleh 17 hari. Silakan pilih. Semuanya bagus, tapi jelas yang terbagus yang terbanyak. Nanti dawamnya berapa? Dawamnya 41 kali. Jadi dawamnya 41 kali, dibacanya sambil sujud. Kita sujud, baca 41 kali. Setelah beres 41 kali, kita minta kepada Allah. Ya minta uang lah. Banyak hutang, saya ingin membayar hutang. Kalau ini kita amalkan, kita kerjakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah, sebesar apapun hutang kita, insya Allah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Terima kasih. Innallaha ma'ana al-'afw minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.